Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang manfaat mempelajari ilmu tauhid. Adapun anggota dari kelompok 2 yaitu saya sendiri Salsabila Aulia Syahida dengan NIM 20210662038. Saya Adelia Melani Bahres dengan NIM 2021-066-2037. Dengan saya sendiri, Siti Dwi Purnama Santi dengan NIM 2021-066-2030. Pengertian ilmu tauhid. Ilmu tauhid adalah ilmu yang paling pertama harus dipelajari oleh seorang muslim. Ilmu tauhid mengajarkan keesaan kepada Allah Subhanahu wa taala sebab ilmu tauhid adalah sebagian dari tanda-tanda agama sejati dan murni yang diturunkan oleh Allah yang Maha Kuasa dan Maha Bijaksana. Tanpa mengetahui ilmu tauhid, kita tidak akan menemukan tujuan hidup sebenarnya. Sebab seorang hamba harus tahu benar siapa yang disembah dan di mana kita berdiam setelah mati. Ilmu tauhid membahas ajaran dasar dari agama Islam, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Surat Al-Anbiya ayat 25 yang artinya, dan tidaklah kami mengutus seorang rasul pun sebelum engkau Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku, maka sembahlah aku. Dalil ajaran tauhid yang pertama, dalil nakli yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Yang kedua, dalil akli yang bersumber dari pikiran-pikiran yang murni. Dalil nakli. Sebagai sumber tauhid, Al-Quran banyak menyinggung hal-hal yang berkaitan dengan ketauhidan, antara lain, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Surat Az-Zariyat ayat 56. Ayat di atas menjelaskan bahwa hikmah penciptaan jin dan manusia hanyalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang menciptakan itulah yang berhak untuk diibadahi. Adapun hadis-hadis yang menjadi salah satu sumber tauhid yang menjelaskan tentang keutamaan tauhid, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Aku diperintahkan untuk menerangi manusia hingga mereka mengatakan bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Tatkala mereka mengatakannya, maka mereka telah menjaga darah mereka dan harta mereka dariku, dan hisab mereka tanggung jawab Allah." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dalil akli. Dalil akli adalah dalil-dalil yang bersumber dari akal. Dalil akli cenderung bersifat ilmu-ilmu. Selain itu, dalil akli juga diartikan sebagai petunjuk dan pertimbangan akal pikiran yang objektif, tidak dipengaruhi oleh keinginan, ambisi, atau kebencian dari emosi. Contoh dalil akli dalam bentuk ijma pada masa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah saat beliau meninggal dunia dan diperlukan seorang pengganti yang disebut khalifah. Sebab itu, kaum muslim pada waktu itu sepakat untuk mengangkat seorang khalifah. Aspek yang wajib dipenuhi. Yang pertama, meyakini keberadaan Allah sebagai Sang Maha Pencipta agar terlepas dari sikap ateisme atau peniadaan Tuhan. Yang kedua, menetapkan keesaan Allah agar terhindar dari perilaku syirik. Yang ketiga, menetapkan bahwa Allah bukan jauhar, substansi atau materi atau atribut materi supaya terhindar dari sikap penyerupaan Allah dengan makhluk lain.
Yang keempat, meyakini bahwa segala sesuatu tidak ada sebelum Allah menciptakan dan membuatnya ada. Yang terakhir adalah menetapkan bahwa Allah mengatur, bahwa apapun yang terjadi sudah sesuai kehendak Allah. Manfaat ilmu tauhid. Yang pertama, mendapatkan surga. Dari Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu, ia berkata, barang siapa bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah semata, tidak ada sekutu baginya, juga bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya, begitu juga bersaksi bahwa Isa adalah hamba Allah dan rasulnya, serta kalimatnya yaitu Allah menciptakan Isa dengan kalimat kun yang disampaikan pada Maryam dan ruhnya, juga bersaksi bahwa surga dan neraka benar adanya, maka Allah akan memasukkannya dalam surga apapun amalnya. Hadis riwayat Bukhari nomor 3435 dan Muslim nomor 28. Yang kedua, syarat diterimanya amal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusrik bi ibadati rabbih ahada. Artinya, barang siapa mengharap perjumpaan dengan Rabb-Nya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh, dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepadanya. Quran Surat Al-Kahfi ayat 110. Yang ketiga ialah jauh dari dosa. Salah satu dosa besar dan tidak terampuni dalam Islam adalah dosa syirik. Dengan mempelajari ilmu tauhid, maka kita akan terhindar dari dosa besar tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Yang artinya, orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan iman mereka dengan kezaliman atau syirik, mereka itulah yang mendapatkan keamanan dan mereka itulah adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Quran Surat Al-An'am ayat 82. Ketika surat tersebut turun, para sahabat pun menanyakan pada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berkata, siapa yang tidak menzalimi dirinya sendiri? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam lantas berkata, ia bukan seperti yang kalian sangkakan. Yang dimaksud dengan zalim di situ adalah seperti perkataan Luqman pada anaknya. Wahai anakku, janganlah engkau berbuat syirik pada Allah, karena syirik adalah kezaliman yang amat besar. Hadis riwayat Bukhari nomor 4776 dan Muslim nomor 124. Yang keempat, diberikan kecukupan dunia dan akhirat. Allah Ta'ala berfirman, Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuhu. Yang artinya, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Surat At-Talaq ayat 3. Dan Rasul bersabda, barang siapa yang mencari ridho Allah saat manusia tidak suka, maka Allah akan cukupkan dia dari beban manusia. Barang siapa yang mencari ridho manusia, namun Allah itu murka, maka Allah akan biarkan dia bergantung kepada manusia. Hadis riwayat Tirmizi nomor 2414. Yang kelima, mendapatkan syafaat Rasulullah SAW.
Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, ada yang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, katakanlah wahai Rasulullah, siapa yang berbahagia karena mendapatkan syafaatmu pada hari kiamat kelak? Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjawab, wahai Abu Hurairah, aku merasa tidak ada yang bertanya kepadaku tentang hal ini selain engkau. Yang aku lihat ini karena semangatmu mempelajari hadis. Yang berbahagia dengan syafaatku pada hari kiamat nanti adalah yang mengucapkan La ilaha illallah dengan ikhlas dalam hatinya. Haji riwayat Bukhari nomor 99. Dan yang terakhir, menjalankan tujuan hidup sebenarnya. Allah menciptakan manusia tidak lain dan tidak bukan hanyalah untuk beribadah kepadanya. Allah berfirman, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Surat Az-Zariyat ayat 56. Manfaat lain ilmu tauhid. Tauhid dapat memerdekakan umat manusia dari segala perbudakan dan penghambaan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tauhid dapat membantu dalam membentukkan kepribadian yang kokoh, arah hidup menjadi jelas dan tidak mempercayai Tuhan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Membimbing manusia ke jalan yang benar sekaligus mendorong mereka untuk mengerjakan ibadah dengan penuh keikhlasan. Mengeluarkan jiwa manusia dari kegelapan, kekacauan, dan kegoncangan hidup yang menyesatkan. Yang terakhir, mengantarkan umat manusia kepada kesempurnaan lahir dan batin. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.